Halo semuanya, pada kesempatan ini materi kita adalah autentikasi dan kontrol akses. Di mana secara konsep autentikasi adalah keamanan informasi menjadi lebih penting bagi setiap orang yang menggunakan perangkat seluler dan genggam yang terhubung ke internet atau lainnya. Teknologi telah membuat kehidupan manusia sangat nyaman, tetapi peningkatan kenyamanan yang signifikan juga mengakibatkan peningkatan risiko keamanan. Data pribadi hingga kredensial bank hingga proses online dan banyak lagi berada di dunia virtual dan rentan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, penerapan strategi autentikasi sangat penting untuk melindungi data dari serangan tidak salah. Selain itu, adalah sangat penting untuk membatasi akses ke data untuk beberapa pengguna yang sah. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas seseorang, sistem atau entitas untuk memastikan bahwa orang atau entitas yang memiliki hak akses ke sistem atau layanan sebenarnya adalah orang atau entitas yang berinteraksi dengannya. Autentikasi digunakan sebagian besar untuk mencegah orang yang tidak berhak mendapatkan informasi atau layanan sensitif. Prinsip keamanan pertama dan paling penting, autentikasi yang melibatkan validasi identitas pengguna atau mesin diperlukan untuk otorisasi dan pertukaran data yang aman. Jenis klasifikasi sistem autentikasi umumnya dilihat pada faktor seperti apa yang Anda ketahui, apa yang Anda miliki, dan apa yang Anda lakukan, dan siapa Anda. Autentikasi sangat penting untuk melindungi data pribadi dan rahasia perusahaan dari orang yang tidak berhak. Ini sangat penting untuk menjaga privasi pengguna dan mencegah pelanggaran data karena banyak sektor industri tunduk pada peraturan dan regulasi ketat terkait keamanan dan privasi data. Perusahaan dapat mengontrol tingkat akses pengguna yang berbeda dan melindungi data pribadi dan rahasia mereka dari orang yang tidak berhak. Autentikasi membantu transaksi online melindungi pembayaran dan informasi keuangan dan dari penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Dengan menggunakan autentikasi, organisasi atau platform dapat mengatur akun pengguna dengan lebih baik termasuk pemberian izin khusus, pengaturan keamanan, pemulihan kata sandi. Autentikasi dapat membantu melindungi perangkat dan jaringan dari serangan cyber seperti peretasan atau infeksi malware di dunia yang semakin terhubung. Karena autentikasi yang kuat membuat pengguna percaya bahwa data dan informasi mereka aman, realitas dan kepuasan pengguna meningkat. Kesalahan autentikasi dapat menyebabkan pelanggaran data atau insiden keamanan yang merugikan reputasi dan keuangan suatu organisasi. Krisis seperti itu dapat dicegah dengan autentikasi yang kuat. Faktor autentikasi biasanya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu apa yang Anda ketahui seperti kata sandi atau token, apa yang Anda miliki seperti token, dan siapa Anda seperti biometrik. Meskipun tidak mungkin digunakan lagi, ini adalah skema mnemonik yang bagus, misalnya kata sandi yang tidak diketahui diingat. Akibatnya itu dapat dilupakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti hanya bentuk tubuh atau warna rambut. Biometrik juga bukan siapa Anda, hanya satu aspek penampilan Anda yang biometrik. Keamanan informasi dan sistem berdasarkan pada autentikasi, kontrol akses, dan audit. Autentikasi memastikan identitas satu pihak dengan pihak lainnya. Autentikasi biasanya menggunakan kata sandi untuk mengidentifikasi bagian sistem. Secara umum, autentikasi saling menguntungkan dari komputer ke komputer atau dari proses ke proses. Kontrol akses memungkinkan satu pihak untuk melakukan apa yang diinginkan pihak lain untuk melakukan dengan sumber daya dan objek yang dimediasi oleh pihak tersebut. Kontrol akses biasanya memerlukan autentikasi sebagai prasyarat. Proses audit mengumpulkan data tentang aktivitas sistem dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi sumber pelanggaran keamanan. Analisis dapat dilakukan secara offline, setelah fakta, atau secara online secara real-time yang terakhir disebut deteksi intrusi. Salah satu hal ini dapat menjadi dasar untuk mengautentikasi pengguna ke komputer. Sesuatu yang diketahui pengguna seperti kata sandi, sesuatu yang dimiliki pengguna seperti token kriptografi atau kartu pintar, seukuran kartu kredit, atau sesuatu yang dimiliki pengguna di tubuhnya yang ditambahkan dalam tanda tangan biometrik seperti sidik jari atau cetak suara. Menurut O'Gorman, pengertian dari biometrik adalah a biometric is characteristic of the human body that can be measured and is sufficiently unique to be used to authenticate the user. Fingerprint, eyes, iris, and retina, hands, face, voices, and signature are examples of biometric. Other less common or futuristic biometric include gait and smell. In contrast to password and token, which can be borrowed or stolen, biometric aim to establish an unbreakable connection between the authenticator and its owner. Berdasarkan pemaparan, biometrik adalah layanan yang menggunakan bagian tubuh manusia untuk identifikasi pengguna seperti sidik jari, mata, retina, wajah, tangan, suara, tanda tangan, dan gaya berjalan, dan mungkin juga aroma tubuh. Karena biometrik tidak dapat dipinjam, dicuri, atau lupa seperti password dan token.
Aplikasi kelas atas telah menggunakan otentikasi biometrik selama beberapa waktu. Tantangan biometrik harus berubah secara konsisten, misalnya memeriksa cetakan suara untuk perasa tantangan yang berbeda setiap kali atau memerlukan input aktif, misalnya perubahan dalam tanda tangan tulisan tangan. Biometrik menggunakan karakteristik biologis fisiologis atau perilaku seseorang untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas. Gambaran tangan atau jari, karakteristik wajah, dan pengenal iris mata adalah ciri fisiologis. Karakteristik perilaku termasuk verifikasi tanda tangan dinamis, verifikasi pembicaraan, dinamika, penekanan tombol. Selanjutnya, penelitian akan melihat implementasi biometrik yang melihat sisi DNA yang membedakan individu. DNA sangat aman, stabil, dan diterima pengguna. Sistem autentikasi biometrik yang baru diusulkan yang menggabungkan urutan DNA dan kriptosistem agama. Biometrik seseorang yang sangat terkait dengan anatomi dan perilakunya, sehingga mengatasi masalah autentikasi berbasis pengetahuan atau berbasis token seperti lupa, kehilangan, atau pencurian token. Selain itu, tidak ada hubungannya apakah data disimpan secara virtual atau fisik. Autentikasi biometrik memungkinkan orang yang berwenang untuk melindungi keduanya. Autentikasi token. Token identitas, token keamanan, token akses, atau sekedar token adalah perangkat fisik yang melakukan atau membantu proses autentikasi. Ini bisa berupa alat yang memungkinkan penyimpan data yang aman dengan kata sandi seperti kartu pintar, pembuka pintu garasi, atau kartu bank. Ini juga dapat berupa perangkat aktif yang menghasilkan kode sandi satu kali, baik sinkron waktu berubah secara sinkron dengan master di host, atau tantangan respon menanggapi satu tantangan. Pelindungan token terdiri dari kemasan anti rusak dan perangkat keras khusus yang menonaktifkan token jika dirusak atau jika jumlah upaya autentikasi yang gagal melebihi batas tertentu. Ketika kita berbicara tentang token dalam tulisan ini, artinya biasanya adalah perangkat penyimpanan yang aman dan portabel yang dapat diakses oleh klien melalui kata sandi yang dikirimkan host untuk autentikasi. Kode sandi seperti kata sandi adalah nomor rahasia yang dibuat atau disimpan oleh mesin sehingga lebih panjang, acak, dan dapat diubah. Secara teknik, opsi terbaik adalah autentikasi biometrik pengguna ke token yang diikuti oleh autentikasi kriptografi timbal balik antara layanan sistem dan token. Meskipun ada masalah sosial selain masalah teknis, komunikasi mungkin muncul lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kebijakan akses, melindungi data dan sumber daya dari pengungkapan yang tidak sah atau kerahasiaan, modifikasi yang tidak sah atau integritas, dan penolakan layanan. Tidak ada penolakan layanan adalah tujuan penting dari setiap sistem manajemen informasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan perlindungan, setiap akses ke sistem dan sumber daya harus dikontrol dan hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Proses ini disebut kontrol akses. Membangun sistem kontrol akses memerlukan penciptaan peraturan yang mengatur akses serta penerapan akses sebagai tugas yang dapat dilakukan oleh sistem komputer. Berdasarkan konsep berikut, proses pengembangan biasanya dilakukan melalui pendekatan multi-phase. Ada kebijakan keamanan menetapkan standar tinggi untuk mengatur akses, mode keamanan menampilkan kebijakan keamanan kontrol akses dan cara kerjanya secara formal. Ini memungkinkan pembuktian properti keamanan yang disediakan oleh sistem kontrol akses yang dirancang. Mekanisme keamanan berdefinisikan fungsi tingkat rendah, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menerapkan kontrol yang ditetapkan oleh kebijakan dan dinyatakan secara formal dalam model. Setelah autentikasi selesai, kontrol akses biasanya berlaku. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Kontrol akses diskresioner didasarkan pada gagasan bahwa pemilik data harus menentukan siapa yang dapat mengakses data. DAC memungkinkan salinan data disalin dari objek ke objek secara bebas, sehingga orang dapat mendapatkan akses ke salinan data meskipun akses ke data asli ditolak. Kontrol akses berbasis kisi juga disebut kontrol akses wajib, membatasi transfer informasi ke satu arah dalam kisi-kisi label keamanan, misalnya rendah ke tinggi tapi tidak tinggi ke rendah. MAC berasal dari persyaratan kerahasiaan militer tetapi tidak digunakan untuk integritas dan pemisahan. Kontrol akses berbasis peran, mengatakan bahwa hak akses diberikan kepada peran bukan kepada pengguna individu. Hak akses diberikan kepada pengguna berdasarkan keanggotaan yang ditetapkan dalam peran yang sesuai. Di dasar ini sangat membantu manajemen otoritas. Administrator keamanan seringkali mengkonfigurasi beberapa fasilitas kontrol akses untuk berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi tujuan kebijakan dalam pendekatan kontrol akses berbasis fitur. Sayangnya, fitur-fitur ini sering tidak terkomunikasi dengan baik dan interaksinya kurang dipahami. Penerapan kontrol akses. Kontrol akses biasanya diterapkan dalam berbagai konteks seperti sistem komputer, aplikasi perangkat lunak, basis data, dan sebagainya. Tujuan kontrol akses adalah untuk melindungi data sensitif, mencegah akses yang tidak sah, dan menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Kontrol akses juga mengatur dan mengelola siapa yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya, informasi, atau fitur tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan.
Identifikasi mengaitkan informasi unik seperti nama pengguna dengan identitas pengguna dan menggunakan kombinasi kata sandi, PIN, sidik jari, atau metode autentikasi lainnya. Autentikasi memastikan bahwa pengguna benar-benar adalah orang yang mengaku menjadi mereka. Pengguna akan diberikan izin atau hak akses yang sesuai setelah mereka diidentifikasi atau divalidasi. Dan ini dapat mencakup otoritas untuk membaca, menulis, mengubah, dan menghapus sumber daya atau data tertentu. Akses berbasis peran membagi pengguna menurut pekerjaan mereka dalam organisasi. Ada izin yang ditetapkan untuk setiap peran, penggunaan mengambil peran akan mewarisi izin yang terkait dengan peran tersebut. Pencatatan akses pengguna termasuk percobaan akses yang gagal dan berhasil adalah bagian umum dari implementasi kontrol akses untuk memantau aktivitas yang mencurigakan atau melanggar aturan, audit trail, dan ini sangat penting. Enkripsi juga digunakan untuk mengatur akses dan melindungi data saat istirahat. Jika pelanggaran keamanan data diambil, data akan sulit atau bahkan tidak mungkin dibaca tanpa kunci enkripsi. Kontrol akses baik adalah komponen penting dari strategi keamanan informasi dan membantu organisasi menjaga kerahasiaan, kebenaran, dan aksesibilitas data mereka. Dalam sistem apapun yang mengolah sumber daya, seperti sistem operasi, sistem file database, sistem komunikasi, kontrol akses sangat penting. Kontrol akses di lingkungan distribusi harus ditentukan, diterapkan, dan digunakan. Banyak aplikasi seperti manajemen sumber proyek yang dibisniskan surat kabar elektronik, layanan berlangganan televisi mengalami masalah ini. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.